Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hidayah dimanapun berada, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi bersama Nevi. Hari ini kita akan membahas juga nih, akan belajar banyak lagi bersama narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah. Tapi sebelum kita ke narasumber kita nih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel dari YMAH_TV, dan jangan lupa untuk follow juga Instagram dan TikTok kita di @las.alhidayah. Dan kita juga punya Facebook nih, fanpage Facebook kita yaitu Masjid Al-Hidayah Modern Kota Tangerang. Jangan lupa di follow, di share sebanyak-banyaknya video yang ada di YouTube kita yaitu YMAH_TV. Oke, hari ini masih bernuansa batik. Nevi kedatangan narasumber yang pasti nih sahabat Al-Hidayah kalau udah sering nonton videonya kita di YouTube pasti udah kenal nih. Kita sudah bersama dengan Ustadz Ruslan Husain Marabesi. Assalamualaikum Ya, Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Nevi, sehat Gimana ya? Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kesibukan Ustadz nih belakangan Baik. ini boleh diceritakan sama teman-teman Eh, sahabat Al-Hidayah? Sibuk ya. Kesibukan Kesibukan ya atau aktivitas boleh? ngajar, Ngajar. terus kajian di masjid, kajian subuh, kajian zuhur, kemudian aktif di beberapa tempat juga. Ya, lebih berafiliasi ke mengajar dan dakwah Mengajar dan gitu. dakwah. Berarti Gitu. masih aktivitas masih yang seperti kemarin ya Ustadz ya? Masih belum ada yang berubah, tapi yang penting sehat. Itu yang Betul, paling yang penting penting. sehat, istiqomah Ustadz ya, tetap Amin, semangat, amin. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ustadz, hari ini Baik. kita mau ngobrol tentang ini temanya agak kekinian juga nih, Mm-mm. yang sedang rame-ramenya juga Ustadz, yaitu hijrah anak muda. Baik, Anak muda baik. yang hijrah. Mungkin sekarang kan banyak Ustadz ya, kayak Ustadz-Ustadz yang anak muda tuh lebih seneng gitu, kayak ada Ustadz Mm-mm. Hanan Ataki Baik, gitu, Masya ada Ustadz Allah. yang sekarang tuh Koh Denis gitu kan Ustadz Mm-mm, ya. mm-mm. Tapi sebelum kita ke sana, mau tahu dulu nih, termasuk Nevi juga, hijrah apa sih hijrah itu Ustadz? Baik. Jadi memang kata hijrah ini sendiri terliterasi dari bahasa Arab, ya, yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Asal katanya ini hajara yuhajiru muhajaratan hijrat. Kalau kita artikan dia bisa berarti meninggalkan, ya. Bisa berarti i'rad, ya. Bisa berarti berpaling. Intinya seseorang tuh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Mbak Nifi. Tapi hijrah ini sendiri, kalau kita lihat secara umum, dia tuh sebenarnya tidak berkonotasi positif atau negatif. Ya, jadi ada orang berpindah dari kebaikan kepada keburukan. Ya. Bisa jadi ada orang yang berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Tergantung nanti yang menjadi tujuan dia hijrah ini apa. Nah, cuman dikatakan bahwa hijrah dalam konteks Islam, seseorang yang berpindah atau berubah, ya, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini berpindah atau dia berubah atau dia berpaling dari sesuatu yang membuat dia ini lebih dekat kepada Allah, ya, lebih taat kepada Allah. Nah, itu konsep hijrah di dalam Islam. Begitu, Bang. Baik, berarti memang hijrah tuh apa sebuah sesuatu yang lebih baik lagi gitu Ustadz ya. Betul, betul. Dan ini hijrah ini memang kalau kita lihat dalam sirah, ya, sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad ini beliau hijrah. Hijrah pertama itu sebenarnya bukan ke Madinah, tapi hijrah pertama itu dilakukan ke kota Habasyah di Ethiopia.
Ini dilakukan ketika para sahabat Nabi tidak kemudian merasakan kenyamanan di kota Makkah ya. Saat itu mereka betul-betul diintimidasi secara fisik, secara psikologi, secara harta, maka mereka berpindah. Mereka berhijrah untuk sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik. Kalau konteksnya Nabi Muhammad itu beliau berhijrah karena satu perintah Allah. Karena Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah untuk kemudian bersepakat untuk membunuh baginda Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya turun perintah beliau hijrah pindah ke Madinah di mana di sana itu ada orang-orang Yathrib, orang-orang Ansor yang bisa menerima beliau. Makanya konsep hijrah ini kadang dilakukan Mbak Nevi untuk sesuatu yang lebih aman, ya, untuk sesuatu yang lebih menerima kita, ya, atau dalam hadis yang ditulis oleh seorang ulama hadis yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, mengutip hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang pendosa, ya, yang dia ingin bertaubat. Akhirnya dia ketemu dengan seorang abid atau ahli ibadah. Nah, di sini ternyata problemnya tidak terselesaikan. Akhirnya beliau ketemu dengan seorang alim, seorang ahli ilmu yang menyarankan beliau ini bisa terbebas dari maksiat yang beliau lakukan jika beliau tuh hijrah dari lingkungan yang lama, hijrah ke tempat yang baru, di mana tempat baru ini banyak orang-orang yang soleh, sehingga ini bisa berpengaruh terhadap problem yang beliau sampaikan. Saya ini banyak dosa. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Nah, ternyata solusinya itu hijrah, berarti berpindah. Agar nanti di tempat yang barunya ini, beliau bisa lebih baik karena atmosfernya, suasananya itu lebih mendukung. Nah, tapi dalam riwayat hadis ini kan ternyata beliau nggak sampai ke tujuan. Beliau meninggal di tengah jalan. Nah, jadi hijrah ini bisa seseorang lebih baik, atau dia berpindah ke tempat yang lebih menerima dia, atau dia berpindah ke tempat yang kemudian lebih nyaman. Tapi kalau konteks Islam lagi-lagi, hijrah itu bikin seseorang itu lebih bertakarub, ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Begitu, Mbak Nevi. Tapi Ustadz tadi pernyataan Ustadz menarik nih. Hijrah itu kita berpindah ke tempat yang lebih menerima kita. Baik. Kadang-kadang ada nih misalnya satu keluarga ini non muslim, Baik. tapi salah satu misalnya dari anggota keluarganya itu ingin masuk Islam. Baik. Otomatis kan apa ya, dia tuh justru malah tidak diterima di keluarganya ini gitu, Ustaz. Baik. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Jadi misalnya dia tidak diterima di sebuah tempat karena mungkin akidah dia berbeda dengan orang di situ, maka di titik ini dia sudah boleh berhijrah. Dia pindah ke tempat yang dimana dia diterima. Ya. Nah, ini dilakukan oleh kaum muhajirin ketika hijrah. Nah, muhajir ini adalah orang yang hijrah. Ya. Nah, jadi jika dia nggak diterima di satu tempat, keberadaan dia di situ bisa membawa mudarat kepada dia. Dia menimbang bahwa ada mafsadah yang mungkin muncul, ya. Maka di sini kemudaratan itu bisa dihilangkan. Ada kaidah ad-dararu yuzal. Mudarat itu harus dihilangkan. Maka di sini dia boleh berpindah. Dia boleh cari komunitas yang kemudian menerima dia, ya. Komunitas yang membuat dia itu lebih nyaman beribadah, ya. Tapi kemudian tidak memutus silaturahim dengan keluarganya yang non-muslim. Tetap menjaga, ya, agar kemudian dia bisa memberikan bagaimana contoh akhlak Islam, ya, di dalam bermuamalah seperti itu. Baik. Baik. Menarik sekali banget Ustadz sih tentang hijrah ini, apalagi di bulan Rabiul Awal ini Ustadz ada peristiwa tentang hijrahnya Nabi Ustadz. Betul sekali. Dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah. Ke Madinah. Betul. Itu karena atas perintah
Perintah Allah ya Ustadz ya. Allah Subhanahu wa taala. Oh, Betul. baik. Berarti memang pas sekali sama tema Waktunya, kita. betul. Waktunya. Kadang memang orang tuh suka mikir hijrah itu di Muharram. Sebenarnya hijrah itu di Rabiul Awal. Memang sudah ada planningnya itu dari Muharram, tapi eksekusinya itu dilakukan di Rabiul Awal. Betul. Insyaallah. Baik Ustaz. Baik. Kita kembali lagi ke hijrah anak muda nih, Ustaz. Hijrah ini bisa dibilang katanya sekarang tuh jadi gaya hidup, betul nggak sih Ustaz? Baik. Jadi memang ada tren ya. Betul. Tren anak muda hijrah. Baik. Tapi saya berharap ini tidak hanya menjadi tren semata, ya, agar dia menjadi sebuah hal yang kemudian bisa konsisten. Karena kalau kita mengatakan tren ini kan ada musimnya ya. Betul. Jadi kadang tuh misalnya ada tren, ini lagi tren apa nih? Ketika tren ini berakhir maka kebiasaan itu meluntur ya. Betul. Nah, jadi tren anak muda yang hijrah ya positif ya. Artinya anak muda tuh menyadari betapa pentingnya ilmu agama ya. Tapi sebaiknya hijrahnya ini ya kemudian membawa hal yang positif. Membawa kebaikan bagi orang di sekitar dia ya. Artinya hijrah bukan berarti kita langsung memutus semua komunikasi dengan komunitas lama ya. Pemikiran kita hijrah, ibadah kemudian menjadi lebih baik. Jadi tren ini tren yang positif. Mungkin karena anak muda sadar zaman sekarang, Mbak Nevi. Ikhtiar di dalam mencari dunia tidak berarti tanpa melibatkan Allah. Nah, dari kesadaran ini kemudian mendeliver pesannya kan, ini dakwah-dakwah zaman sekarang ini kan beda dengan zaman dulu ya. Media sosial ini membuat banyak komunitas hijrah tuh berhasil menyampaikan pesannya, dan anak muda ini kan banyak di media sosial. Jadi tren anak muda hijrah kenapa dia paling cepat sampai? Karena anak muda paling banyak berinteraksi di media sosial. Betul. Nah, nanti kalau besok-besok orang tua yang berinteraksi di media sosial nanti ada. Tapi kalau tren orang tua hijrah sih ya, kalau nggak berubah mau kapan lagi ya? Betul. Karena dalam hadis itu kan disebutkan, termasuk salah satu golongan yang mendapat naungan Allah, pemuda nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang taat ibadah kepada Allah. Karena memang anak muda yang hijrah menjadi lebih baik, ini suatu tantangan Mbak Nevi. Wajar jika mereka dikatakan satu golongan dari 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah. Yuzilluhumallahu yauman la zilla illa zilluhu. Kenapa? Karena menjadi anak muda yang baik, yang taat, yang ibadah tuh nggak mudah. Betul. Ya, kenapa? Karena masa di mana mereka anak muda ini kan lagi sehat-sehatnya, secara kekuatan lagi berapi-api ya. Dia lagi benar-benar powernya nih lagi ininya Mbak Nevi. Ya namanya pulang pagi, ya kan? Dia secara fisik, ya, coba kalau yang umur 50 tahun pulang pagi, udah masuk angin. Ya. Jadi kenapa kemudian anak muda yang taat beribadah kepada Allah ini dapat perlindungan? Kalau yang tua ya emang udah mau kapan lagi ya? Iya. Nah, makanya tren anak muda ini cukup positif. Ya. Cuman insya Allah mudah-mudahan tren ini bisa membawa kebaikan bagi orang sekitar. Amin. Bawa manfaat bagi orang lain ya. Tidak hanya kepada dirinya sendiri. Ya. Dan hijrah bukan berarti dia harus menutup diri dari komunitasnya yang lama ya. Minimal dia tetap ada. Justru kehadirannya bisa kemudian membawa kebaikan, membawa contoh bagi komunitas lama, menunjukkan bagaimana dia tetap menjaga silaturahim. Ya. Nah, jadi jangan kemudian anak muda hijrah terus dia merasa ana khairum minhu. Saya nih alhamdulillah jadi lebih baik dari teman-teman saya di komunitas yang lama. Jangan. Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Artinya begini.
ada satu hal yang Nabi takutkan dari diri kita. Ya. Nabi bilang, laulam tudnibun, kalau kalian gak berdosa, khasyaitu an takuna akbaru minadz dzalik. Saya takut kalian tuh terjatuh ke sesuatu yang lebih besar dari itu. Sampai beliau ulang 2 kali, ujub, merasa ujub. Ya. Jadi hijrah bukan berarti membuat kita merasa ujub, merasa kagum dengan diri kita sendiri. Alhamdulillah sekarang saya rajin ikut kajian. Amit-amit dah dulu teman-teman saya sekarang. Jangan kemudian dia merendahkan teman-temannya. Betul. Jangan kemudian dia merasa ujub, dia merasa dirinya jadi lebih baik sehingga dia berhak untuk menjustifikasi, bahkan menghina, bahkan kemudian merendahkan. Ya, enggak. Justru hijrah itu membuat orang tuh hatinya jadi lebih lapang. Ya. Cara pandangnya kepada orang lain jadi lebih penuh rahmat, ya, lebih penuh kasih sayang. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Tapi Ustadz, gimana sih cara hijrah yang baik dan benar gitu menurut Baik. Ustadz nih? Jadi cara hijrah yang baik dan benar adalah ketika misalnya kita tuh merubah cara hidup kita, ya. Kita merubah pola pandang kita, ya. Kita merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya. Jika misalnya kita, ya, bukan berarti merubah tongkrongan juga, ya. Betul. Nah, misalnya kita lebih istiqomah jika kita dengan tongkrongan yang baru. Oke, tapi jangan kemudian secara frontal teman-temannya, keluarganya, sahabat-sahabat lamanya, ini langsung diputus kontak. Wah, Karena pokoknya, udah hijrah gitu karena ya. udah hijrah, ya. Sehingga teman-teman lamanya yang berbeda, misalnya ada hal-hal yang kemudian langsung sebaiknya tuh dia melakukan itu, ya tadi tuh hijrah secara pemikiran, secara kebiasaan, secara ketaatan misalnya, ya. Tapi muamalah dia dengan orang-orang yang dulu tetap dia jaga. Ya, jangan kemudian hijrah membuat dia langsung putus kontak, menjadi orang yang baru, ya, yang sama sekali berubah. Ya. Artinya dia tetap menjadi orang yang sama, tapi dengan karakter yang baru. Ya, justru tuh bagi saya ini bisa membawa perubahan bagi teman-temannya yang lain. Ya. Oh, ternyata berubah menjadi akhlak yang lebih baik itu justru membawa sesuatu yang kemudian luar biasa. Ya. Nah, seperti itu. Berarti memang dengan dia hijrah itu bisa juga ya Ustadz ya, apa ya, mendorong nih teman-temannya, oh iya dia semakin baik, ikutan gitu. Betul. Jadi apa ya, bisa membuat orang lain juga untuk ikut hijrah. Bisa ikut, apalagi dia secara akhlak berubah. Ya. Karena nanti orang-orang itu akan menilai. Kan hal pertama yang dinilai dari diri kita ini bukan kalimat yang kita ucapkan. Bukan seberapa banyak kebaikan yang kita sampaikan juga, tapi seberapa baik akhlak kita. Karena akhlak ini yang dibaca pertama kali oleh orang lain, akhlak. Ya. Ketika dia hijrah, akhlaknya semakin lebih baik, semakin lebih sopan. Justru itu kan bisa menjadi dakwah bagi sahabat-sahabatnya yang mungkin ya secara karakter masih ninggalin sholat, masih jarang ngaji, masih jarang baca Quran. Ya, ketika dia hijrah, dia masih tetap kumpul. Kemudian tiba waktu sholat, dia, yuk kita sholat. Ya, mengajak teman-temannya. Mengajak, nah itu justru kemudian lebih baik. Bisa menjadi dakwah insya Allah. Gitu. Menarik banget nih tentang hijrah ini. Tapi Ustadz, menurut Ustadz nih, yang lebih mudah untuk hijrah itu sebenarnya perempuan atau laki-laki nih Ustadz? Baik. Bagi saya hijrah ini kan bagaimana seseorang menjadi lebih baik, bagaimana seseorang ini menjadi pribadi yang kemudian lebih dekat kepada Allah. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa mana yang lebih mudah, tapi insya Allah dua-duanya dimudahkan. Amin. Artinya Allah tidak menjadikan salah satu perkara itu sulit bagi seseorang. Ya, untuk ibadah ini insya Allah semuanya ya
Allah kasih kesempatan ya. Bagi yang ingin bertaubat, Allah tidak membatasi. Oh ini laki-laki taubatnya lebih mudah misalnya. Enggak ya. Jadi dua-duanya dapat kesempatan yang sama, dapat opportunity yang sama untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi yang lebih soleh ya. Justru mudah atau tidaknya ini tergantung niatnya. Ya, orang yang niatnya memang benar-benar, ya dia akan menemukan jalan kemudahan. Ya. Bahkan seseorang yang niatnya setengah-setengah, ya dia akan menemukan jalan kesulitan. Ya. Nah, tapi ya kita doakan ya, baik laki-laki ataupun perempuan, insya Allah dua-duanya mudah untuk kemudian berhijrah. Ya. Amin, Amin. amin. Mudah-mudahan sahabat Al-Hidayah juga ya sama Allah tuh dikasih kemudahan jika Amin, amin. yang sedang dalam proses berhijrah Ustadz ya. Amin. Sama Allah dikasih kemudahan, keistiqomahan Amin. tuh. Jadi nggak cepet langsung down gitu aja. Betul. Tapi apa sih Ustadz kira-kira faktor yang anak muda ini hijrahnya sebulan, bulan besok agak males lagi turun Baik. gitu. Biasanya apa tuh Ustadz? Satu juga faktor orang di sekitar. Ya. Lingkungan ya Ustadz ya? Makanya dia kalau bisa membangun satu lingkungan yang bisa mendukung, tanpa harus dia meninggalkan lingkungan yang lama misalnya. Kalau lingkungan lama ini betul-betul membahayakan dia, misalnya ngajakin bermaksiat, nah ini mungkin dia bisa batasin. Tapi kalau lingkungan lamanya ini tidak sampai kepada sesuatu yang haram, ya dia bisa kemudian terus ada. Tapi yang susah membuat seseorang hijrah ini ya istiqamah. Ya. Kesabaran di dalam menjalani proses hijrah. Ya. Artinya kadang-kadang kan hijrah ini mencari ketenangan batin. Ya. Dia merasa secara spiritual dia kering, kemudian dia mencari satu komunitas dan dia hijrah di situ. Istiqamah ini yang kadang mengganggu. Ya. Kan istiqamah ini lagi-lagi menjalani proses. Kadang-kadang nggak sabar menjalani proses sudah keluar. Ya. Iya betul. Sudah udahan deh jadi hijrahnya. Hijrahnya. Jadi hijrahnya jadi tren musiman. Betul, musiman. Makanya memang teman-teman yang berhijrah menjadi orang yang lebih baik ya harus kemudian bersabar di dalam menjalani proses ya. Kemudian komunitasnya ini harus ya saling mengingatkan. Ya. Kadang-kadang kita butuh teman yang mengajak kita ke kajian, ngaji ya. Betul. Ngajakin kita untuk sholat bareng, ngajakin kita untuk untuk berbuat kebaikan. Ya. Kadang-kadang kita ini punya blind spot, ya, sisi gelap, sisi buta yang hanya bisa dilihat oleh sahabat yang baik. Ya, maka kalau hijrah itu ya harus punya teman hijrah bareng ya, yang bisa saling menguatkan. Ya. Betul. Harus punya teman hijrah bareng. Baik. Baik Ustadz, tapi kita ngomongin hijrah, tadi kan pas banget sama bulannya sekarang Rabiul Awal, yaitu ada peristiwa tentang hijrahnya Rasul ya Ustadz ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh dong Ustadz cerita sedikit gitu tentang masa mudanya Rasul tuh sama nggak sih sama masa mudanya kita nih? Karena kan Rasul juga seorang manusia gitu, ciptaan Allah juga gitu. Ada nggak sih kesamaannya dengan anak muda yang sekarang gitu atau masa muda Rasul itu seperti apa Ustadz? Boleh cerita sedikit aja. Jadi Nabi itu memang kalau kita cerita masa mudanya, Nabi ini kan ketika lahir sudah yatim ya. Betul. Dititipkan kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad, Halimah. Kemudian dikembalikan kepada ibunya umur 4 tahun. Umur 6 tahun ibunya wafat. Ya. Diserahkan kepada kakeknya. Kakeknya wafat, diserahkan kepada pamannya Abi Thalib. Nabi masa mudanya itu beliau sudah menjadi seorang entrepreneur, pedagang bahkan multinasional, ya. Sampai ke Yaman, ke Syam, ya, Bahrain. Nah, artinya di sini kita melihat bahwa Nabi Muhammad itu masa mudanya ini dihabiskan beliau menjadi seorang pedagang. Dan saya perlu sampaikan di sini,
dan julukannya itu Al-Amin, ya, orang yang jujur. Jujur. Karakteristiknya tuh masa mudanya itu sudah dikenal dengan kalimat yang kemudian sangat fenomenal di tengah bangsa Arab. Al-Amin ini bisa jujur, bisa profesional. Ya. Bahkan umur 20 tahun beliau ini kan membuat Hilful Fudul. Beliau membuat satu tempat di mana tempat itu bisa menjadi tempat membantu orang-orang miskin, ya. Itu luar biasa, umur 20 tahun Nabi kita ini sudah bisa memberikan manfaat yang begitu besar, ya. Makanya beliau ini kan mengatakan man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi. Ini beliau sampaikan ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul, tapi karakter ini menempel dari waktu beliau itu masih muda, Mbak Nevi, ya. Jadi Nabi Muhammad bahkan tipikal beliau membantu orang lain itu dari masa mudanya. Ya. Masya Allah. Iya. Bahkan orang yang suka mendamaikan, maka anak muda zaman sekarang juga harus bisa mendamaikan. Jangan Betul, kemudian anak muda zaman sekarang tuh justru suka memanas-manasi begitu, ya. Betul Ustaz. Nah, apalagi kita tahu di media sosial ini kan banyak sekali isu atau konteks yang tadinya kecil jadi besar, ya. Betul. Karena dibesar-besarkan. Justru Nabi Muhammad itu masa mudanya itu walaupun nanti umur 35 tahun itu, ya, ketika beliau berhasil mendamaikan qabilah yang hampir rusuh di Masjidil Haram gara-gara ingin meletakkan Hajar al-Aswad, ya. Artinya karakternya ini kan tasalluh, ya, suka mendamaikan, ya. Seharusnya kita ini anak muda zaman sekarang harus memiliki karakter seperti ini, ya. Nabi Muhammad masa mudanya sudah memberi manfaat, maka anak muda zaman sekarang juga seperti itu. Misalnya di masjid sini Al-Hidayah lagi ngadain apa, ya, datang. Ya, khairun nas kata Nabi, anfa'hum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kemudian dia membantu orang lain, ya. Dia profesional, dia jujur, suka mendamaikan. Masya Allah, Mbak Nevi, kalau kita bahas tentang karakter mudanya Nabi Muhammad, wah memang jangankan kita, ya. Abu Jahal, ya, Abu Jahal ini kan kalau dibilang ya benci sama Nabi. Dia saja tidak bisa memungkiri karakter positif Nabi ketika masih muda, sampai sudah tua pun luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa mengikuti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustadz, berarti memang masa mudanya Rasul tuh sangat berbeda dengan luar biasa. kita ya anak-anak milenial sekarang di 2023 ini, generasi Z, ya Ustadz, ya. Baik. Karena kalau zaman Rasulullah tuh beliau lebih suka menenangkan, lebih suka mendamaikan. Tapi kalau milenial sekarang tuh malah lebih suka ribet di medsos, ya Ustadz, ya. Manas-manasin gitu, komentar yang kasar, jadinya yang itu marah, wah pokoknya jadi bertengkar lah aja. Berarti memang benar-benar, dan yang sifat-sifat ini yang kita patut diteladani, ya Ustadz, ya. Betul. Bahkan Nabi Muhammad ini disampaikan oleh Khadijah itu, tasduqul lisan, ya. Engkau itu orang yang lisannya itu baik. Masya Allah. Nggak pernah nyakitin hati orang lain. Ya. Jadi lisannya ini selalu mengucapkan sesuatu yang baik. Maka bagi kita anak-anak muda milenial ini, kalau nggak bisa mendoakan seseorang, maka cukup diam. Kalau nggak bisa mengucapkan kebaikan, maka jangan mengucapkan keburukan. Ya itulah. Medsos ini kan lisan, ya, kalau kita bicara lisan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin Nabi Muhammad ini luar biasa, ya, lisannya di masa muda sampai tuanya itu kan luar biasa. Ya mungkin kalau zaman dikatakan oleh Nabi kerusakan, ya, beliau tuh menyebutkan kerusakan lidah lebih dulu baru tangan. Ya. Lidah dulu baru tangan. Ya mungkin begini, tangan daya rusaknya tuh, daya jangkaunya terbatas, ya.
Misalnya saya ingin menyakiti seseorang, ya minimal dia berada dalam jarak yang dekat. Iya, Misalnya mau betul. nampol, Mau nampar gitu ya Ustaz. nampar, tapi lidah luar biasa. Aduh, Dia bisa menjangkau orang yang jauh. Makanya kan dalam netizen ini kan, iya, kita di dalam internet ini, dia bisa menjangkau sejauh apapun, dia bisa iya, nyampai. betul, Dia betul. bisa menyakiti. Bahkan yang sudah mati pun dia bisa sampai. Ya kan? Betul, betul, Yang betul. yang masa lalu pun dia bisa sampai. Dia ada lagi gitu, Dia dia ada. ada Nah, lagi. makanya kita sebagai orang-orang yang mengikuti baginda Nabi, sudah seharusnya kita tuh menjaga lisan, hifzul lisan. Ya, ini hal yang kemudian, wah Nabi ini Masya Allah, dari masa mudanya sampai masa tuanya ini kalau kita urutin satu-satu, banyak sekali ya yang bisa kita ambil sebagai contoh. Masya Allah. Ya, Gitu. mudah-mudahan minimal satu aja yang bisa kita contoh Amin. nih generasi milenial dari sifat-sifatnya Rasulullah. Entah Sallallahu itu alaihi wasallam. jujurnya, entah itu yang suka mendamaikan, entah Betul. itu yang apa ya, yang eh, perkataannya baik. Kalau Betul. memang misalnya nggak suka, mending diam. Betul. Gitu. Itu Dan ini ada satu, saya tuh lupa, San. Ini cukup penting. iya, iya, Ustaz. Karena kata sahabat Nabi itu, ma'abatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun qattan. Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngomentarin makanan. Nggak pernah mau ngomentari makanan. Iya. Masya Allah. Dan kata Imam Nawawi, ini bukan sehari dua hari, tapi seumur hidupnya. Seumur hidup. Kalau beliau temuin makanan yang nggak beliau suka, bukan nggak suka, yang kurang ini, beliau tuh tinggalin. Tapi tidak pernah ngomongin ataupun misalnya ya, apa, wah ini makanannya nggak enak, ini Kurang garam gitu. kurang garam, itu Atau nggak nggak ada pernah. rasanya gitu. Nggak pernah. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita ya jangan ditanya. Kadang-kadang makan sini nggak enak, ini rasanya begini. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun nggak pernah. Nggak Seumur hidupnya nggak pernah ngomentarin, kata Imam Nawawi, ini asin, ini itu nggak pernah. nggak pernah. Apalagi sampai mencerca. Ya, kalau kan kita zaman media sosial ini kan, jangan makan di sini, makanannya nggak enak begini. Iya, betul, betul, betul. Ada ratingnya gitu Ustaz ya. Ya apa ya? Penilaiannya gitu dari netizen. Kadang-kadang kalau mencontoh kepada Nabi, ya beliau luar biasa ya, Masya Allah. akhlaknya. Orang diajak makan sama Khalid bin Walid, ada namanya dhab. Ya, dhab itu tuh kadal gurun. Kadal gurun. Jadi karena sudah dimasak, fisiknya sudah nggak kelihatan lagi. Terus ada yang bilang, ini dhab ya Rasul. Beliau tetap duduk, tetap nemenin. Kata Khalid bin Walid, kok nggak dimakan? Apakah ini haram ya Rasulullah? Ya. Tapi dia nggak ada di kaumku. Ya. Jadi ya ini relevansinya memang zaman sekarang sangat ini sekali ya buat kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Amin. Jadi kalau Mbak Nevi makan keasinan, udah. Abisin aja apa tinggalin aja Ustaz? Ya kalau darah tinggi tinggalin. Takutnya darah tinggi di tempat Ustaz ya. Masya Allah. Baik. Tapi menarik banget sih emang kalau misalnya membicarakan Rasul tuh, aduh Masya Allah nggak ada habisnya pokoknya. Banyak contoh yang baik yang memang harus kita contoh. Nggak harus semua, tapi minimal ada satu. Yang bisa kita ambil. Betul Ustaz. Dan mudah-mudahan kita nih Nevi dan juga sahabat Al-Hidayah, mudah-mudahan kita juga dapat mencontoh salah Amin. satu Amin. dari sifat-sifatnya Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Ustadz, Baik. tips hijrah ala Ustadz Ruslan. Wah, silakan. Ruslan ya. Hijrah ikhlas karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena kepentingan apapun, tapi karena Allah. Ya. Sehingga nanti kita dimudahkan. Hijrah bukan berarti kita meninggalkan, memutuskan sosialisasi kita sama orang lain. Bisa jadi kita dengan akhlak yang lebih baik justru bisa menjadi contoh bagi orang lain. Hijrah jangan membuat kita merasa ujub,
bahwa kita dengan ibadah kita yang bertambah merasa lebih baik dari orang lain. Jangan kemudian muncul kalimat setelah hijrah, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, tapi tetaplah huwa khairum minni, dia lebih baik dari saya. Agar hijrahnya ini tetap menjadikan kita orang yang tawadhu, ya, sehingga kita dimudahkan dalam hijrah kita. Saya kira itu. Masya Allah, hijrah karena Allah dan selalu rendah diri. Tidak boleh menjudge kalau dia, kalau kita lebih sempurna. Betul. Kalau kita lebih tinggi, kita lebih baik, Ustaz ya. Baik. Baik, itu dia sahabat Al-Hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung acara podcast kita hari ini, kali ini dengan tema yaitu tips hijrah anak muda ala Ustadz Ruslan. Masya Allah, semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat juga untuk Nevi dan juga untuk sahabat Al-Hidayah yang nonton podcast kita kali ini. Baik, jangan lupa sekali lagi Nevi ingatkan untuk subscribe, like, dan komen serta share semua video yang ada di YouTube kita yaitu YMAH_TV, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di @las.alhidayah dan juga Facebook fanpage kita di Masjid Al-Hidayah Modern Kota Tangerang. Oke, sahabat Al-Hidayah, kita ketemu lagi di lain waktu di podcast selanjutnya dengan narasumber yang Masya Allah, semoga nanti ilmunya bermanfaat lagi untuk sahabat Al-Hidayah dan juga untuk Nevi. Nevi Septianti pamit dan juga Ustadz Ruslan. Ustadz Ruslan pamit undur diri. Terima kasih sahabat Al-Hidayah sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.